Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuhdina biha min jami'il ahwali wal abad wa takfilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ilaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan karunia nikmat hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Insyaallah menjadi satu pembuka amaliyah kita di hari ini, sehingga Allah mudahkan semua urusan kita hari ini dengan berkah daripada inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah khairul khalqillahi fil alamin wa ahli baitihi tahirin wa ashabihi ajma'in. Dan insyaallah dengan sholawat salam yang selalu kita lantunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad SAW di dunia, diberikan kemampuan untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau, menegakkan syariat agama Allah, sehingga insya Allah keluar dari dunia berhusnul khatimah dan telah dibangkitkan di dalam naungan syafaatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saat ini kita baru menginjak masuk di bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat mulia, bulan yang teramat agung, karena di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala lahirkan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semua kemuliaan harus bersambung dengan yang maha mulia. Wa ma min khuluqin fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutallaqan an zainil wujud. Kedudukan mulia hanya bisa diraih ketika terhubung dengan yang paling mulia. Satu contoh, Mekah dimuliakan Allah karena di kota Mekah ada Baitullah, karena di kota Mekah dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Madinah, dulunya Madinah ini tempat kota yang sangat terbelakang. Bahkan Madinah ini kota yang banyak wabah, banyak penyakit. Tapi ketika
Inilah baginda Nabi hijrah ke kota Madinah yang tadinya bernama Yathrib. Maka kota itu menjadi terang benderang, kota itu jadi mulia karena ada Nabi Muhammad SAW. Maka apapun yang mulia harus terhubung dengan yang paling mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Muhammad ibn Abdillah. Maka Rabiul Awal ini mulia. Rabiul Awal ini bulan yang paling mulia, yang paling agung, karena di dalamnya terlahir manusia yang paling mulia yang dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan kita ini menjadi mulia. Kalau kita nilai antara kita dengan umatnya Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, usia kita jauh dari mereka. Usia mereka ratusan tahun, kekuatan mereka luar biasa, ibadah mereka luar biasa. Tapi kita menjadi umat yang paling akhir, dengan fisik yang paling kecil, tenaga yang paling lemah. Ibadah ya Allah, jangan diukur kalau ibadah. Kalau ibadah kira-kira gimana ibadah kita, Pak? Tidak bisa diukur ibadah kita, karena ibadah kita lebih banyak dengan duniawiah daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita dijadikan khairul ummah, sebaik-baik umat. Kenapa? Karena menjadi umatnya sebaik-baiknya Nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwan rahimahullah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Qul, katakan ya Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan, dengan rahmat yang paling agung yang aku turunkan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia yang Allah turunkan ke muka bumi, yaitu apa? Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi dikatakan rahmatan lil alamin. Maka dengan rahmat yang paling mulia ini tadi, Allah perintahkan kita, fa bidzalika falyafrahu. Bergembiralah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ini tadi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah alam semesta. Dulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad, Jazirah Arab itu jahiliyah. Dibalik jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kebodohan, jahiliyah, segalanya serba tidak pakai aturan. Ya. Tapi dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW diubah oleh Nabi Muhammad SAW, dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yakhrujuna minat dhulumati ilan nur, jadi terang benderang, jadi berakhlak, bermoral, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, beradab. Maka buat kita umatnya, umat Nabi Muhammad SAW, yang di setiap doa kita, di setiap harapan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka pertanyaan besar di dalam dada kita masing-masing, apa yang kita dapat dari Nabi Muhammad SAW? Apa yang kita dapat daripada Rabiul Awal, daripada bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke muka bumi? Alhamdulillah kita mengenal Allah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah, kita sudah sholat, kita sudah qiraatul Quran, kita sudah puasa, kita sudah sedekah, zakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kita timbang, sholat kita seperti apa sih? Sholat kita macam apa? Maaf, kadang-kadang lagi di zaman sekarang ini sholat saja ini jadi ribut, jadi masalah.
Hanya dengan dalil solu kama ra'aitumuni usolli, ini teman jadi ribut. Jamaah masjid jadi pecah. Oh, yang satu bilang takbirnya cuma sampai sini tangannya. Oh, yang satu sampai sini. Oh, yang satu bilang begini. Oh, yang satu bilang tidak ada begini. Yang satu bilang begini. Terus kalau kita tanya, yang paling benar yang mana? Tidak ada yang berani bilang yang paling benar. Oh, kakinya harus begini. Oh, sujudnya harus. Tapi kita melupakan kaidah utama sholat apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Kita lupa dengan kaidah tanha anil fahsya wal munkar. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Ya. Ada di dalam Al-Qur'anul Karim ayat yang ayat ini luar biasa indahnya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan awalan kalimat sama dengan yang tadi. Qul, katakan ya Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hamba umatnya Nabi kepingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad diperintahkan apa? Diperintahkan mengatakan untuk apa? Fattabi'uni. Fattabi'uni maknanya apa? Mengikuti Nabi Muhammad. Cara Jawa ini apa mengikuti itu? Ini Rocky Nabi Muhammad. Tiru Nabi Muhammad. Dan kalau kita tanya lagi, kira-kira kalau kita meniru ibadahnya Nabi Muhammad mampu? Mampu. Kita tiru sholatnya Nabi mampu? Sholat sampai kakinya? Enggak. Sholat masjid imam di kesukaan sidik wa imam ini ya misalnya imam itu lakunya suwi ayatnya sing dibaca doa nanti kalau ada imam baca ayat panjang makmumnya betul untuk apal-apal di pintar-pintar di itu giliran bacanya kudu wallahu ahad ganti-ganti bacanya kudu wallahu untuk apalnya itu berarti. Maka ketika kita mengikuti ibadah kita seperti ibadahnya Nabi Muhammad, ya Allah, jauh. Bahkan para sahabat berjuang mati-matian untuk bisa apa? Untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad. Kita sering bingung, bagaimana sih caranya sholat ini biar khusyuk? Ini apa gitu? Supaya sholat ini khusyuk. Itu banyak sekali teori, banyak sekali metode yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, oleh para asatidz, ustaz-ustaz kita mengajarkan tata cara sholat yang khusyuk. Oh, wudhunya harus benar. Dari mulai cara wudhu, dari mulai cara tohar, dari mulai harus awalan datang ke masjid. Jangan komat baru lari, jangan. Apalagi kalau apa rumahnya dekat. Ya, biasanya yang datang ke masjid paling awal itu yang dekat sama masjid atau yang jauh dari masjid. Ya, yang dekat tunggu komat, tunggu soal alah tunggu saya ada musik mau subhanallah pakai ini subhanallah kemudian astagfirullahaladzim komat Melayu terus sisa akhirnya ketinggalan sarong hilang awalan fi waktu sholat, awal daripada waktu sholat supaya apa? Kita sempat tahiyatul masjid, sempat qobliyah. Ya. Dengan tahiyatul masjid qobliyah niku napa? Narik api ini mau ning kelingan omah, kelingan dagangan, kelingan kerjaan, kelingan niku dibalikno sing kabeh. Supaya mungkin saat arep ngadeg sholat niku lho, saat ngadeg arep sholat takbiratul ihram semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka mahmudi. Teori konsep. Nek kon ngoten niku yo isih akeh khusyuk. Allah. Kelingan macam-macam. Artinya untuk
menjadikan ibadah kita mengikuti ibadahnya Nabi Muhammad. Hablum minallah, kita mengikuti hablum minallahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat-sahabatnya. Ya. Kalau sholatnya sahabat, masya Allah, ya luar biasa, top. Ya. Bahkan ketika terkena anak panah, mau dicabut ini panah yang nancap di badan sahabat ini, mau dicabut, sahabat bilang nanti waktu aku sholat baru dicabut. Kenapa? Ya karena waktu sholat saya tidak ingat yang lain, ingatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata kunci daripada ibadah ini tadi mampu full power hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mencintai sosok yang namanya Muhammad ibn Abdillah. Ketika kita mengenal sosok yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Lantas sampai saat ini seberapa besar sih cinta kita kepada Nabi Muhammad? Jangankan kenal, jangankan cinta, kenal saja sedikit yang kita kenal dari Nabi Muhammad. Ya. Karena untuk mencintai harus mengenal. Ketika kita mengenal maka kita akan cinta. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kekuatan cinta inilah yang saat ini hilang dari hati, dari dalam diri kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lebih besar yang ada di dalam hati kita itu dunia. Lebih besar kecintaan kita kepada itu dunia. Sehingga apa? Apapun yang kita kerjakan perhitungannya dunia, bukan berhitung akhirat, tapi berhitung dunia. Padahal barang siapa yang mengejar dunia maka dia hampa, maka dia akan sia-sia, dia akan menemui keputusasaan. Tidak akan pernah berjumpa dengan yang namanya keberhasilan. Ikhwan rahimakumullah, mari ambil hikmah yang besar, ambil hikmah yang banyak di dalam bulan Rabiul Awal untuk mengenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mencintai ini akan menjadi tenaga yang kuat di dalam memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita akan jadi baik, sedekah kita akan menjadi baik, segala macam bentuk peribadahan kita akan menjadi baik. Kenapa? Karena mengikuti Nabi Muhammad. Ada dunia, kekayaan, kedudukan dunia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu contoh yang nyata. Ketika kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tinggalkan dunia, ambil dunia sebatas bekal kita untuk hidup ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka ghariban." Jadilah kalian di dunia ini seperti seorang perantau. Yang mana perantau ini dia tidak akan membangun bangunan yang mewah, yang megah. Dia tidak akan mengumpulkan hasil daripada jerih payahnya di perantauannya. Dia akan kirimkan ke tempat asalnya. Dia akan bangun di tempat asalnya supaya apa? Saat dia kembali nanti dia menikmati hasil
jerih payah perjuangannya di dalam perantauan. Ikhwan rahimakumullah, mari kenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apapun yang saat ini kita alami sudah pernah dialami Nabi Muhammad. Baik dalam bentuk peribadahan hablum minallah maupun di dalam bentuk duniawiyah hablum minannas. Maka ketika kita mampu mengenali perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita akan menjadi apa? Ringan ketika kita melaksanakan kehidupan kita di alam dunia. Ya Allah, saya kok hidup susah, tidak pernah punya uang. Oh, Nabi Muhammad tidak pernah punya uang. Ya Allah, saya di mana-mana kok dihina sama orang, dicaci sama orang. Oh, Nabi Muhammad dihina orang, dicaci orang. Saya sering dalam keadaan perut lapar, anak saya lapar. Oh, Nabi Muhammad sekeluarganya selalu lapar. Gitu. Dan ternyata itu yang menjadikan apa? Itu yang menjadikan beliau dijadikan Allah utusan uswah buat kita umatnya. Sahabat pun seperti itu. Yang tadinya kaya raya, yang tadinya berkedudukan, yang tadinya punya kebun, yang tadinya punya harta, semuanya disumbangkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala demi cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Semua. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, la yu'minu ahadukum, sungguh tidak beriman kalian. Sampai apa? Ayyakuna ahabbani, sampai kalian mencintai aku. Mencintai aku melebihi dari apa? Daripada anakmu, harta bendamu, dan seluruh manusia di alam dunia. Apapun yang ada di dunia, sampai terhadap dirimu sendiri. Sedemikian besar cinta sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, sampai sahabat ini tadi tidak memperdulikan dirinya lagi. Kalau bahasa dunianya, seakan-akan sahabat mendolimi dirinya sendiri. Berapa banyak kisah yang kita dengar ketika Rasul tertidur di atas pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berapa banyak gigitan ular yang menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tidak bergerak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Khawatir kalau saya gerak, saya kaget, maka orang yang tidur di atas pangkuan saya akan terbawa. Ibarat ibu, kalau bapak mungkin tidak seperti ibu. Kalau ibu ini punya anak kecil, tidak tidurkan sakit panas level 3 hari 3 malam, dia gendong, dia mungkin. Tapi bapak, ibu kan tahu lah, tapi kalau ibu tidak pernah sebetulnya, dia gendong, dia khawatir, dia dengan berdiri yang penting anaknya tidur. Begitu rela para sahabat ini mengorbankan dirinya untuk Rasulullah SAW. Dorongannya apa? Dorongan kecintaan. Dorongan kecintaan ini sehingga para sahabat mau mengorbankan apapun sampai jiwa raganya untuk Rasulullah SAW. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain. Nah, saat ini kita kehilangan cinta dengan Nabi Muhammad. Yang menjadikan sholat kita dari tidak pernah sampai kepada puncak tanha anil fahsya wal munkar. Yang menjadikan ketika kita bersedekah selalu berhitung ketika kita bersedekah. Cukup sekian. Yang menjadikan kita berani sama orang tua juga karena tidak cinta sama Nabi Muhammad, tidak kenal Nabi Muhammad.
Maka ketika kita mengenali Nabi Muhammad, sosok yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, wa kana sallallahu alaihi wasallam jami'us sifatil kamaliyah. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jami'us sifatil kamaliyah, terkumpul sifat-sifat yang sempurna, yang mulia. Dermawan. Kalau manusia zaman sekarang dermawan ada. Tapi kadang dermawan, tapi omongannya gak enak. Orang baik sama orang yang pelit, pasti ada kekurangan. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak ada. Jami'us sifatil kamaliyah. Apapun kebaikan yang ada di dalam sifat manusia dari Adam alaihi salam sampai akhir zaman, semua ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal munfaridu fi khalqihi wa khuluqihi bi asrafi khususiyah. Satu-satunya manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dalam bentuk jami'us sifatil kamaliyah. Cuma Nabi Muhammad. Bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sifat sayangnya, kasih sayangnya, kecintaannya kepada umatnya tidak seperti Nabi Muhammad. Nabi Allah Nuh alaihi salam berdoa minta sama Allah sehingga diturunkan balak. Balak banjir itu datang karena doanya siapa? Doanya siapa? Doanya Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh yang minta supaya dihabiskan semua umatnya dihabiskan. Ya Allah, kalau kau sisakan bapaknya melebihin mbahnya jahatnya. Kau sisakan anaknya jahatnya melebihin. Nabi Nuh yang minta sama Allah. Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad, Nabi Allah Isa alaihissalam sama. Tidak membela umatnya ketika umatnya berdosa, tidak membela umatnya ketika umatnya mau diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon sama Allah, ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Wa itu adibhum, kalau kau mau adab mereka, umatku yang tidak nurut, yang tidak menjalankan perintahku, wa itu adibhum, wa innahum ibadun. Mereka hamba-Mu, terserah Engkau ya Allah. Wa innaghfir lahum, tapi kalau kau mau ampuni, itu juga hakmu karena kau punya sifat yang maha pengampun. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Satu umat yang masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dari. Nabi Muhammad sujud 3 hari 3 malam tidak mengangkat kepalanya kecuali Bilal mengumandangkan azan. Ketika datang malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW. Datang malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ditanya oleh baginda Nabi, ada apa ya Jibril? Ada apa kau datang kepadaku? Maka Jibril mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad, ya Muhammad, saat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menyalakan api nerakanya ya Muhammad ibn Abdillah. Lantas kenapa? Para malaikat bingung semua. Kenapa? Panasnya luar biasa api neraka. Tanya lagi Nabi Muhammad, lantas bagaimana keadaan neraka? Neraka terdiri daripada 7 lubang ya Muhammad ibn Abdillah. 7 tingkatan lubang di dalam neraka. Nabi Muhammad bertanya, apa isi daripada 7 lubang, 7 tingkatan neraka? Jibril jelaskan, yang paling bawah, neraka yang paling bawah diisi oleh orang-orang yang munafik ya Muhammad ibn Abdillah. Yang kedua diisi oleh penyembah berhala. Yang ketiga terus dijelaskan Jibril kepada Nabi Muhammad. Keempat, kelima disebutkan semua untuk orang-orang
dengar dari lisan Nabi Muhammad dengan menyebut ummati, ummati, ummati terus seperti itu. Sampai mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diketok pintunya oleh Sayyidina Abu Bakar, tidak dijawab oleh Rasulullah. Abu Bakar nangis pulang ketemu Umar. Umar juga sama, ketok pintu Nabi Muhammad, salam tidak dijawab, pulang lagi Umar. Sampai ketemu sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi langsung mendatangi rumah Fatimah, karena Fatimah adalah putri kesayangan Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya Nabi kepada kita, dan diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma 'anittum harisun 'alaikum beban Nabi Muhammad SAW. Beban Nabi Muhammad tak mau melihat umatnya sengsara, tidak mau melihat umatnya susah. Sangat besar kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita. Maka yang paling diinginkan Nabi Muhammad SAW adalah ketika kita mampu mencintai Nabi Muhammad. Yang di dalam hadis masyhur, di dalam hadis yang masyhur disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahab, bahwa setiap manusia akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah bersama dengan orang yang dia cintai ketika dia berada di dunia. Pertanyaan dari seorang Yahudi hadapan Rasulullah SAW ketika Yahudi ini bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat. Rasulullah khutbah sedang memberikan nasihat kepada para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang Yahudi tanpa sopan santun. Yahudi ini bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan yaumil qiyamah ya Rasulullah. Seakan-akan sahabat saat itu marah, kepingin apa? Kepingin memukul Yahudi, karena apa? Yahudi ini tidak tahu diri, tidak tahu dengan keadaannya Nabi Muhammad. Yahudi baru masuk Islam, seorang jibal, istilahnya orang gunung. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, apa persiapan? Dengan bertanya kapan yaumil qiyamah, ternyata orang Arab Badui jibal ini tadi menjawab, oh persiapan saya cuma satu, cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad. Maka keluar hadis yang diriwayatkan oleh Anas dengan mengatakan, aku paling bahagia ketika mendengar hadis ini. Apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Setiap manusia akan dibangkitkan dengan siapa yang dicintai ketika hidup di alam dunia. Ya, jadi kembali ke bulan Rabiul Awal. Apa yang mampu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena cinta perlu bukti. Cinta tidak bisa hanya sekedar ngomong saya cinta, tapi setiap orang yang mengaku cinta harus menunjukkan buktinya kalau dia cinta. Maka mari di bulan ini tumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan memperjuangkan apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai sini, monggo kalau ada yang mau dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang yang pernah saya dengar itu ulama saat ini bagaimana kita mensikapi ini karena banyaknya ulama-ulama yang mana yang patut kita bisa belajar meniru apa itu mencontohkan sebagai sahabatnya Rasulullah. Oh, Karena banyak pendapat-pendapat yang kadang-kadang membingungkan kita. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kalau ulama merasa bagaimana caranya kita pilih ulama? Karena zaman ini ya Allah, luar biasa. Yang ulama masuk, yang ulama yang tak benar. Tanda terbesar ulama ini tidak benar, tidak baik ulama itu tandanya ketika ulama itu terlalu mencintai dulu. Karena warasatil anbiya ketika dia mewarisi menjadi pewarisnya Nabi, maka cukup dengan mewarisi Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad itu menjadi satu pusaka, satu harta yang paling besar, yang paling mulia. Ya, maka ketika berbicara tentang ulama, yang memang kita harus berhati-hati, kita harus mengenal ilmunya, sanad ilmunya dari mana. Sampai tidak sanad ilmu ini kepada Rasulullah SAW. Tapi mengenali ini pun kita bingung, kan gitu. Ya. Karena kita lihat saat ini kita lihat hampir semua ulama yang saat ini ada, ya kita bicara Indonesia saja, yang ada di YouTube atau yang kita kenal, rata-rata kalau kita cuma berbicara tentang ilmu luar biasa, lulusan luar negeri, ya, lulusan Masya Allah. Tapi kan kita tidak tahu sanad ini terus tersambung atau tidak sanad. Kedua, seandainya sanad ini tersambung, gurunya kepada gurunya kepada gurunya terus tersambung kepada Rasulullah SAW. Ilmunya, sanadnya sampai kepada Rasulullah. Tapi terkadang penerima sanad ini tadi tidak mendapat perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disampaikan ayatnya betul Quran, yang disampaikan hadisnya betul sahih, tapi wadah hati yang menjadi tempatnya ayat dan hadis ini jadi ternyata yang tidak di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ada satu metode yang gampang, ya, yaitu kisah meninggalnya Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Ketika Nabi Allah Yaqub ini kedatangan malaikat Israel untuk ambil nyawanya, apa pesan yang disampaikan Yaqub kepada anak-anaknya? Ada di dalam Al-Quran. Yaqub bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Ya. Apa yang akan kalian sembah nanti ketika aku ini meninggal? Apa jawaban anak-anaknya? Aku akan menyembah siapa? Tuhan daripada apa? Pelajaran berharga memang ini kisah di Al-Quran, kisah tentang Bani Israelia, bukan kisahnya umatnya Nabi Muhammad. Tapi ini pelajaran berharga, sanad yang terhubung menjadi lengkap ketika dengan nasab. Ketika sanad ini tadi double dengan nasab, maka kekuatannya akan lebih kuat. Ada hadis yang kesahihannya diakui luar biasa, tapi jarang ulama yang bawa hadis ini. Yang kita sering dengar wasiat Nabi Muhammad SAW tentang dua wasiat yang ditinggalkan Nabi Muhammad. Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara.
Yang ketika dua perkara ini tadi kita pegang kuat-kuat, lan tadillu abada. Kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yang paling sering dibawa oleh ulama apa? Kitabullah wa apa? Wa sunnati Rasulullah. Tapi ada hadis yang rawinya kuat, bahkan lebih kuat menurut sebagian ulama yang lebih banyak mengatakan kitabullah wa itrati ahli baiti. Kitabullah Al-Quran dan apa? Keturunanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Allimu auladakum salasatu hisal." Ajarkan anak-anak kalian 3 perkara. Apa? Hubbi nabiyyikum, cinta kepada Nabi. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad. Cinta kepada anak keturunannya Nabi Muhammad. Ada sampai sekarang. Bahkan yang lahir di akhir zaman nanti, yang lahir di akhir zaman, yang memerangi Dajjal, siapa? Siapa? Imam Mahdi. Siapa Pak? Kawan? Kok Nabi Isa? Setelah Nabi Isa? Siapa? Imam Mahdi siapa? Ahli Bait bukan? Ahli Bait. Kalau Ahli Bait berarti dia lahir dari bapaknya siapa? Ahli Bait terus nasabnya pasti tersambung. Tidak mungkin ini Ahli Bait lahir dari Alimu auladakum salasatu hisal, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil Qur'an. Kenapa? Karena antara ahli baitku dengan Al-Qur'an tak mungkin terpisah. Satu. Yang kedua, kembali kepada yang awal tadi saya sampaikan. Kemuliaan ini pasti tersambung dengan kemuliaan. Ulama, kiai, ustaz. Oh, abahnya juga ustaz. Oh, abahnya mungkin bukan, datuknya dia ustaz. Oh, datuknya bukan, oh buyutnya ustaz. Pasti tersambung. Kenapa? Karena ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena buah jatuhnya ke bawah. Air ini pasti akan mengalir menetes ke bawah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Jadi ulama ilmu, ulama yang mengamalkan ilmunya, utamanya ulama-ulama yang menjauhi dunia, baik dunia berupa harta maupun dunia berupa jabatan, kedudukan. Bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih pasal bertanya. Pasal tadi mengatakan bahwa sholat kita diharapkan untuk bisa khusyuk. Sedangkan indikator khusyuk itu bagi kita itu seperti apa, Ustaz? Indikator bagi kita itu khusyuk seperti apa? Ya. Tanda daripada khusyuk itu seperti Anda daripada khusyuk itu seperti yang dinamakan para ulama ilahi anta maksudi wa ridhoka mandumi. Ketika kita hanya betul-betul mengharap kepada Allah, menghadap kepada ilahi anta maksudi, tidak berharap yang lain, hanya berharap kepada Allah. Maksudnya, tujuannya hanya kepada Allah, tawajuh kepada Allah. Inna sholati wa nusuki
khusyuk beratnya luar biasa. Para ulama sepakat mengatakan khusyuk ketika sedikit saja daripada waktu sholat yang diawali takbiratul ihram sampai akhir kita khusyuk 1 menit saja, itu sudah termasuk sholat kita baik. Kalau khusyuk dari awal sampai akhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Rasulullah, ya Ali, sholat 2 rakaat. Kalau kau khusyuk, tak kasih hadiah. Ridanya Rasulullah yang warnanya coklat. Ali sholat. Selesai 2 rakaat. Tanya sama Rasulullah, bagaimana ya? Rakaat pertama khusyuk, tapi rakaat kedua saya ingat ridanya Rasul, ridanya dengan yang warnanya hijau, yang saya kepingin yang hijau. Ini kelasnya Sayyidina Ali, tapi banyak juga riwayat para sahabat yang menunjukkan kehusuan sholatnya. Ada kisahnya cucu daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di dalam masjid Kembang. Masjid ini mau rubuh, ya. Semua jamaah masjid keluar lari, tinggal satu cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua ini yang ada di situ teriak supaya keluar, nanti keburu rubuh. Nah ini tak tahu apa karena lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi indikasi khusyuk ketika kita betul-betul hanya berhadap kepada Allah. Ya, jadi definisinya mungkin hanya sampai di situ yang bisa menjelaskan indikasi khusyuk. Karena ketika khusyuknya sholat betul-betul menjadikan syarat diterimanya Allah sholat ini tadi, berarti di luar sholat orang ini terjaga lisannya, terjaga matanya, terjaga telinganya, terjaga hatinya, terjaga akalnya. Kita ikhtiar terus menjadi lebih baik. Ya. Yang terakhir sebelum saya tutup, ya, banyak di antara kita ini terkadang terdengar ucapan alhamdulillah sejak saya tidak tinggalkan sholat terus saya lagi, alhamdulillah sejak saya melakukan sholat sunnah ini, baca Quran, alhamdulillah proyek saya. Terus kalau hal seperti ini berarti bagaimana? Berarti kita mengharapkan keridhaan Allah atau puas dengan balasan dunia. Kan berapa banyak di antara kita ini yang seperti itu, yang dia tukar pahala sholat ini tadi dengan balasan dunia. Dunia ini cuma bonus. Ketika kita mengabdi kepada Allah, walatul jin wal insi illa liya'budun, ya, ketika kita tahu persis kita ini hanya menyembah kepada Allah, maka dunia tidak ada apa-apanya. Sebagaimana kisah seorang wali yang didatangi malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat ini bilang kepada wali, wahai ulama, wahai wali Allah, aku lihat ibadahmu luar biasa, tapi aku tidak nemu namamu di catatan ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata wali ini tidak kaget dikasih tahu ibadah yang luar biasa tidak ada namanya di catatan ahli surga, tidak kaget. Malaikat nambahin, tapi aku lihat namamu ada di catatan ahli neraka. Wali ini pun tenang, dia cuma menjawab, aku tidak tahu neraka surga urusannya Allah. Yang aku tahu aku diciptakan Allah untuk mengabdi ibadah. Nanti Allah mau taruh aku di mana terserah. Karena begitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita cinta, kita tidak akan pernah minta balasan yang enak ada. Cinta sama orang tua, cinta sama istri, cinta sama anak. Ketika kita bilang cinta, justru kita harus siap dengan kesusahan, siap dengan penderitaan.
siap dengan kesengsaraan. Itu justru seorang pecinta. Ya, mudah-mudahan Rabiul Awal tumbuh iroh di dalam hati kita, tumbuh semangat di dalam hati kita mengenali Nabi Muhammad. Ya, karena dengan mengenali Nabi Muhammad akan ditumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ya, ada dua pesan para ulama. Ada dua pesan yang ulama untuk bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad. Yang pertama, perbanyak sholawat ala Nabi Muhammad. Kalau tiap Jumat kita disunahkan memperbanyak sholawat, lebih-lebih di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Jangan kurang 1 hari 1000 sholawat. Jangan kurang 1 hari 1000 sholawat. Yang kedua, dermakan, sedekahkan sebagian rezeki kita sebagai tanda syukur kita dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Kadang kita ini ulang tahun anak saja kita berani booking KFC, gaji dan Kentucky, apalagi segala macam makanan yang mahal-mahal. Tapi giliran Maulid Nabi Muhammad SAW, kelahirannya Nabi Muhammad, ngasih anak yatim tidak berani, ngasih sedekah orang miskin berhitung. Ya, maka korbankan sedikit harta kita, tenaga kita sebagai bukti kita falyafrahu, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dihidupkan sebagai umat Nabi Muhammad, keluar dari dunia tetap menjadi umat Nabi Muhammad bi husnul khatimah, dan kelak di dalam akhirat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka wa nakhafu mimma la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hurusna bi ainika allati la tanam wa qulna bi kanabika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina wa la tuhlikna wa anta thiqatuna wa rajauna ya rab. Nadrah alaina bi ainika rahimah, pandang kami ya Allah dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Ya Rabb, nadrah alaina ya Allah bi ainika al-maghfirah ya Allah, pandang kami ya Allah dengan pandangan ampunanmu ya Allah, sehingga kau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, kau ampuni semua kemaksiatan kami ya Rabb, kau perbaiki salat kami ya Allah, kau jaga akhlak kami ya Allah, kau jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah, bantu kami ya Allah mendidik anak-anak kami ya Allah, sehingga kau jauhkan mereka ya Allah dari hal-hal yang mendatangkan murka-Mu ya Allah, yang mendatangkan bala ya Allah, yang mendatangkan laknat-Mu ya Allah, dan kau jadikan mereka ya Allah dzurriyyatan thayyibah fid dunya wal akhirah. Kau jadikan anak keturunan kami ya Allah anak-anak yang saleh-salehah ya Allah, yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad ya Allah, ada kecintaan kepada Nabi Muhammad ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan shalihan wa lisanan